Close the door. Salah podcast, Pak. Oh iya, salah. Salah, itu podcast sebelah itu. Oke, selamat datang Mr. Rocky atau AKA Ricky. AKA the people who have been disappear. The dude, not the people. Yeah, you get the point. Iya, that's right. Oke, jadi kali ini kita punya segmen ngobrol-ngobrol santai, namanya Talk Active. Oke. Yes, jadi kita mau sharing-sharing aja, atau sekedar kita kayak ngobrol di tongkrongan aja sih. Jadi, I see. Let's talk about English. Nah, tapi berarti bukan kayak podcast yang sebelah itu ya? Nggak usah ngomongin podcast. Oke. Ya, let's talk about English. Oke, kita berbicara seputar bahasa Inggris karena kita memang platformnya adalah belajar bahasa Inggris. Oke. Ya. Sure. Jadi sharing-sharing aja seputar Oke. pengalaman belajar bahasa Inggris karena di luar sana banyak banget orang-orang nanyain kayak gimana sih biar belajar bahasa Inggris tuh lebih gampang atau cara belajar bahasa Inggris yang mudah gimana? Kebanyakan orang tuh nyari kata mudah. Berarti emang cari jalan singkat ya berarti ya? Ya, kebanyakan sih orang-orang pengennya shortcut kayak gitu. Sure, Emang bisa nggak sih kita, pertanyaan pertama mungkin, emang bisa nggak sih menurut ya Mr. Ricky itu belajar bahasa Inggris dengan mudah? Kalau dari saya pribadi sih, kalau misalnya memang belajarnya nyari yang jalan singkat, bukan tidak bisa. Bisa, semua orang bisa. Cuman yang kita dapat itu. Apa yang didapat emang? Nah gini. Jadi kalau misal kita mau menguasain sesuatu gitu ya, itu kan juga dedikasi sama waktu ya. Ya. Dedikasi perlu yang namanya waktu, ya gitu. Betul. Nah, menguasai sesuatu kayak misal contoh waktu saya pertama kali ambil taekwondo sampai sabuk hitam itu aja, itu udah berapa tahun gitu? Itu udah hitungan tahun kan? Nah, tapi gini, bukan berarti emang nggak bisa ya menguasai sesuatu dengan cepat. Itu pasti bisa, tapi apakah mereka tahu jalannya yang diambil? Ya berarti Gitu sih. menentukan goals dulu pertama. Ya. Menentukan goals. Nah, dan juga biasanya itu kalau misal kita belajar sesuatu itu kan otomatis kita juga harus tahu di mana platform yang tepat tuh. Betul. Nah, kalau mereka katakanlah gini, kita nggak perlu nyinggung-nyinggung platform-platform yang lainnya. Kita ngomong jago bahasa aja. Katakanlah mereka ambil di kursusan yang memang tanda kutip kurang tepat gitu ya. Ya otomatis juga saya yakin kalau ekspektasi yang mereka harapkan itu tidak akan tercapai dengan mudah. Oke. Melenceng gitu lah. Ya. Jadi intinya set up the goals. Exactly. Oke, menentukan goals. Menentukan goals. Oke, dulu waktu belajar bahasa Inggris, goalsnya apa? Waktu mulai belajar bahasa Inggris, goalsnya apa dulu? Oke, jujur waktu SMP ya, itu ada cewek. Okay. Nah, dulu kan terkenal bandel di sekolah tuh. Oke. Anak bandel nih ceritanya. Ya. Nah, dan ada cewek, ya suka lah ya. Suka terus. Suka. Nah, tapi waktu itu sempat mikir, dia kan juga salah satu murid yang top lah ya, terutama bahasa Inggris tuh. Nah, jadi satu-satunya jalan waktu itu sempat mikir kalau, udah muka pas-pasan gimana nih dapetinnya nih. Nah, How to get attention. Iya, how to get attention. Nah, dan maka dari itu, dan waktu itu kan juga kebetulan nggak ada nggak ada yang bisa ngenalin lah istilahnya. Oke, nggak punya link. Nggak punya link sama sekali. Nggak punya link. Dan waktu itu langsung, aduh, cuman bisa bahasa Inggris, ya udah deh, dipertajam. Jadi dulu itu udah bisa bahasa Inggris, cuman nggak setajam yang sekarang. Nah, terus waktu udah sekitar 2 tahun belajar, nah di tahun ketiga tuh, waktu kelas 3 SMP, mau deketin kan udah pede banget. Ya. Dianya udah pacar sama orang lain kan, ngeselin gitu. Bahasa Inggrisnya bagus nggak? Iya, lu bahasa Inggrisnya dia, yang pacarnya itu kan? Pacarnya dia. Oh, jelek. Bagus banget. Tapi nggak sempat. Oke, berarti tujuan awal belajar bahasa Inggrisnya tuh biar bisa deketin cewek. Biar bisa deketin cewek. Nah, dan itu yang dibilang seperti set up goals tadi. Sebenarnya kan kalau misalnya hal-hal berbau akademik kayak gini kan biasanya orang-orang, biar kerjaannya enak. Biar gini. Dulunya sih kayak gitu ya berarti. Padahal enggak, semua goals apapun itu selama tujuannya itu udah emang bisa dijadikan sebuah goals, ya udah, gas aja. Itu bisa tuh. Dengan adanya minat atau goals seperti itu, muncullah ketertarikan belajar bahasa Inggris. Meskipun memang kadang goalnya melenceng kayak saya waktu itu. Oke. Ya, jadi yang pertama adalah menentukan goals
Betul. Belajar bahasa Inggris buat apa? Buat apa dulu? Oke, terus setelah kita punya goals nih, yang kedua itu apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan biar bisa ngembangin bahasa Inggris kita? Mulai dari minat sampai akhirnya ya setidaknya belajar awalnya itu apa dulu? Belajar awal. Oke, nah gini. Kalau misal belajar awal, pasti materi juga enteng-enteng lah ya, bisa dibilang enteng-enteng. Tapi gini, jangan sampai kepikiran, oh materinya enteng ya udah belajar udah selesai. Enggak, yang pertama itu konsistensi. Katakanlah kita belajar hal yang paling simpel aja dari tense, ngomongin artikel deh. Sama the. Oke. Kalau mereka katakanlah nggak konsisten, otomatis kan kita juga cuman tahu basicnya aja ya. Oh berarti kalau misal kata bendanya berawalan apa itu namanya bukan huruf sih, suara kan ya? Suara. Suara. Nah, voice. itu yang apa itu namanya? Yang perlu ditata ulang karena apa? Kebiasaan orang-orang itu nggak bisa bedain apa itu suara sama apa itu huruf. Oke. Karena itu kan masih apa itu? Berarti belajar. Sorry guys, ngomongnya belibet. Berarti belajar dasar dulu ya? Belajar dasar dulu. Nah, belajar dasar itu belajar apa sih emang? Oh banyak loh. Kalau misalnya gini, banyak nggak sih yang dipelajarin? Banyak. Okay. Mungkin memang apa itu namanya? Semua ketika saya bilang banyak, itu nggak cuma materi yang belum diketahui gitu ya. Okay. Kebanyakan semuanya adalah materi yang sudah diketahui. Ya, kayak misal contoh apa itu namanya? Ngitung gitu ya. Ngitung gitu. Ya, iya sama aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan juga pronunciation-nya gimana caranya nyebutin huruf gitu aja. A sampai Z. Nah, tapi apa ya? Kalau dibenerin, ini yang bikin orang-orang susah belajar dari awal. Karena mereka sudah merasa banyak yang tahu dan nggak mau dibenerin lagi. Nggak, kadang orang bingungnya gini, aku pengen belajar bahasa Inggris, tapi mulai belajar apa dulu ya? Apakah belajar grammar dulu, gitu. Belajar listening dulu, belajar speaking dulu, atau yang mana didahulukan kayak gitu? Nah, ini jawabannya subjektif ya. Kalau misal dari saya pribadi ini. Iya. Kalau saya pribadi itu semuanya dicampur aja, udah integrated. Ya sama. Iya, saya juga sama kayak kan? gitu. Nah, jadi jangan belajar cuma satu bidang doang ya. Betul. Karena apa? Kalau udah terbiasa katakanlah speaking tuh. Iya. Kita udah biasa speaking, udah lancar. Tapi nggak tahu grammarnya apa. Nah, iya. Karena balik lagi belajar bahasa Inggris kan outputnya speaking ya. Jadi kayak sambil belajar speaking, sambil belajar grammar. Betul. Sambil belajar pronunciation. Betul. Sambil belajar ini. Betul. Dan juga listening. apa ya? Dari speaking itu sendiri, kebanyakan kan orang-orang bilang, oh oke, nggak masalah. Speaking doang tanpa grammar. Well, memang. Tapi balik lagi kan, itu apa ya? Mungkin karena media zaman sekarang itu kebanyakan itu dari Amerika. Yang mana kalau misal American English itu kan juga kebanyakan orang yang otodidak ya. Mereka kan juga nggak mau perhatikan grammar ya. Betul. Nah, grammar itu kebanyakan orang insecure-nya mungkin, aduh belajar grammar. Apa maksudnya grammarnya jelek. Jadi sehingga mereka concern-nya itu di grammar doang gitu, tanpa ada output belajar speaking-nya. Betul. Oke. Berarti yang kedua itu adalah mempelajari berbagai macam materinya gitu. Maksudnya selain belajar speaking, belajar juga yang lain. Jadi kita nggak mesti mematokin harus kayak belajar listening dulu, belajar speaking dulu. Betul. Oke. Nah, itu sih yang perlu Jadi kalau bisa kita belajar semuanya sekaligus. semuanya. Gitu. Nah, tapi dibagi-bagi ya. Dibagi-bagi emang. Meskipun bisa dikatakan nggak secepat yang dibayangkan. Betul. Karena memang ya itu tadi. Semuanya kan ada materinya sendiri-sendiri. Ini yang harus dipatahkan nih sama statement orang. Nggak ada belajar yang bisa cepat. Itu. Iya. Nggak ada. Tapi gini, bukan berarti kita mau mematahkan apa itu semangatnya orang-orang yang pengen belajar dengan cepat atau cari jalan pintas. Misalkan kan kayak ada orang, 2 minggu, bukan 2 minggu juga, sebulan lah. Sebulan lagi ada interview kerja bahasa Inggris nih. Tuh. Aku harus bisa bahasa Inggris. Betul. Nah, itu gimana tuh ngakalinnya tuh? Oke, gini sih. Kalau misal saya pribadi nih, katakanlah nggak bisa bahasa Inggris gitu. Mungkin, dan ini settingannya kayak misal apakah saya juga punya uang untuk les atau enggak nih? Iya, enggak, maksudnya ya itu tadi. Oh, kalau ngakalin ya? Misalkan kayak targetnya, waduh sebulan harus bisa interview bahasa Inggris nih. Nah itu kayak... simple nih. Bisa nggak sih dalam sebulan tuh bahasa Inggris? Bisa, tapi ngakal.
bukan berarti kita bisa apa itu mengaplikasikan bahasa Inggrisnya, tapi bisa ngakalin interviewnya. Oke. Nah, jadi gini. Kalau saya pribadi ya, saya nyari temen yang bisa bahasa Inggris, minta latihan. Kira-kira apa itu kalau ditanya kayak gini, jawabnya kayak ini kayak gimana? Lebih ke alas apa ya? Cara menjawabnya kayak gimana? Betul. Nah, kayak tapi itu sama saja membohongi. Iya. Ya cepat sih emang. Iya cepat emang. Nah, tapi itu apa itu namanya? Ingat, ini masalah kualitas. Ya, jadi sesuatu betul. yang cepat bukan berarti itu berkualitas. Betul. Ya, itu teman-teman. Jadi emang kita tuh nggak boleh apa ya belajar kalau ada kebutuhannya aja kayak gitu. Memang bahasa Inggris itu adalah necessary saat ini dan Betul. memang harus dimulai dari sekarang kayak gitu. Exactly. Belajar bahasa Inggrisnya. Oke. Nggak cuma bahasa Inggris ya. Ya belajar apapun gitu ya. Intinya harus ditargetkan. Betul. Jadi ada target, mempelajari dasar dan juga konsistensi. Dan memang butuh waktu. Betul. Jadi instannya itu kita patahkan ya. Jadi memang kalau yang pengen benar-benar bisa bahasa Inggris itu nggak bisa yang namanya instan. Betul. Gitu. Tapi kalau ngakalin nggak apa-apa. Kalau diakalin bisa. Kalau cuman kebutuhannya bentar lagi mau interview kerja, bentar lagi ada tes TOEFL, ada tes apa. Nah, itu memang bisa seperti itu ya. Bisa kalau ngakalin kayak gitu. Alright. Aduh. Nah, terus berikutnya kita mau bicara setelah kita memang udah tahu basic belajar bahasa Inggris kayak gitu atau ngomong bahasa Inggris. Orang-orang tuh kadang masih kesulitan ngejawab. Misalkan ngejawab pertanyaan kayak gitu. Mungkin dia sudah ada juga orang-orang yang sudah bisa ngerti orang ngomong apa dalam bahasa Inggris, tapi pas diajak ngomong itu gagu gitu, kayak nggak bisa ngeluarin kayak stuck gitu. Ya, stuck gitu. Kayak idenya susah gitu buat dikeluarkan. Maksudnya ngomong apa aja tuh kayak masih susah kayak gitu. Padahal dia udah mengerti apa yang dibicarakan kayak. Udah punya apa yang mau dikeluarin tapi misalkan nih, gitu ya. suddenly I ask you, what do you think about global warming? Well, global gitu ya. warming is Oke. Nah, itu apa kayak gitu? Itu gini, kalau misal saya pribadi itu itu tetap diterusin. Bisa atau enggak? Semuanya itu sifatnya kayak, kalau saya nyebutnya itu kayak stage fright, demam panggung. Meskipun bukan literally di panggung ya, enggak. Yeah. Cuman gini, kalau misal apa itu namanya, kita ditanyain kayak gitu, terus habis itu kita gagu, nah itu berarti kita memang belum terbiasa aja. Ya udah, tetap lanjutin terus, lakukan apa yang dihadapin, dan itu yang disebut sebagai konsistensi. Latihannya ya berarti diperbanyak ya. Jadi gini, kalau misal kita menghadapi sesuatu yang sama setiap hari, otomatis kan kita juga bakalan menguasai. Intensitas latihannya dibanyakin. Betul. Gitu. Nah, jadi itu gini, kalau misal gagu, ya udah nggak masalah, tetap lanjutin. Ya, kalau menurutku pribadi sih juga karena memang pada dasarnya kita kurang melatih public speaking kita. Betul. Jadi gini, kebanyakan itu orang-orang itu hanya mendapatkan materi. Iya, betul. Tapi tidak melatih berbicaranya itu. Betul. Oke, jadi intinya selain belajar bahasa Inggris, karena outputnya adalah speaking, latihlah juga yang namanya public speaking. Exactly. Nah, melatih public speaking akan membantu kita buat lebih lancar ngomong. Betul. Mengeluarkan ide di kepala itu lebih cepat. Lebih cepat. Lebih lancar. Lebih lancar. Karena orang kan susah stuck. Nah, ini juga salah satu permasalahan yang mungkin perlu kita bicarakan. Kadang kita tuh masih nge-translate di kepala kita. Mau ngomong apa itu kayak masih nge-translate kayak gitu. Nah, itu biar lebih gampang, nggak harus men-translate itu, ada nggak sih hacknya kayak gitu? Cara nge-hacknya? Oh, kalau saya menghafal. Jujur nih, banyakin kosakata. Nah, jadi gini, bukan berarti kita mau memperbanyak kosakata. Contoh paling enteng nih, di film. Kan hobi nonton film nih. Oke. Kalau misalnya ada satu karakter di film itu tanya gitu ya, terus karakter yang lainnya jawab, itu bisa diapalin. Nah, jadi kayak apa ya? Lines-nya gitu ya. Dia ngomong apa? Nah, kayak semacam template kalau saya nyebutnya itu.
Nah, jadi kalau misal ditanya kayak ini, oh itu bisa dijawab pakai kayak gini. Oke, jadi kita kayak menjawab sesuai apa yang pernah kita dengar di film gitu ya. Itu. Nah, tapi nggak cuma film, banyak kok. Ya, dari musik kayak gitu. Exactly. Bahkan kalau misal dari daily conversation gitu aja, itu juga bisa. Kayak misalkan ada orang gaji di depan, terus kita ngingat lagu Justin Bieber. What do you mean? bisa. Oh gitu. Jadi emang secara tidak langsung Iya, kita secara bisa kayak gitu ya, mengimplementasikan yang dari film atau media-media hiburan lain. Iya, benar. Itu tadi. Berarti juga salah satunya ya perbanyak referensi ya. Betul. Nonton film, dengerin lagu. Tapi kadang kan ada beberapa orang yang apa ya? Emang nggak suka. Ya nggak suka. Maksudnya pasti adalah salah satu yang suka kayak nonton film. Ya udah. Jadi tinggal dicari kan. Iya, kayak gitu sih. Oke, jadi itu ya buat yang memang nggak bisa ngejawab dengan cepat atau dengan vocabulary yang terbatas, ya mungkin latihannya seperti itu. Betul. Cari template. Cari template jawaban yang memang bisa ditiru dari lagu atau film atau adegan yang lain kayak gitu. Betul. Oke. Alright, kita sudah berapa tips tadi? Ada empat. Nah, ini mungkin yang terakhir ya. Yang terakhir, tips biar lancar bahasa Inggris seperti apa? Mungkin cara kita kayak nge-rehearse atau practice ya. Practice bahasa Inggris kita tanpa adanya partner. Karena memang belajar bahasa Inggris kan butuh partner ngobrol kan. Nah, orang-orang tuh kebanyakan nggak punya partner bahasa Inggris, nggak ada waktu buat ikut kursus atau apapun itulah. Nah, jadi kayak gimana sih biar kita tuh bisa ngelatih bahasa Inggris kita tanpa ditemani oleh orang yang bisa kita ajak ngobrol. What do you think about that? Ini juga pertanyaan buat banyak orang sih kayak, aku pengen belajar bahasa Inggris, mau latihan ngomong, tapi yang diajak ngomong nggak ada. Nah, itu ke siapa? Ke diri sendiri. Apakah kita harus selalu ngomong ke diri kita sendiri? Itu apa ya? What do you think? Kurang ampuh kalau menurut saya. Kalau misal sendiri, tapi kalau misal memang udah nggak ada jalan lain nggak apa-apa sih. Iya. Cuman kalau misal berat ya. Iya. Soalnya gini, kalau misal katanya Pak Dias tadi itu kan juga memang harus ngobrol. Nah, tapi kalau misal kondisinya memang tidak ada yang bisa diajak, nggak ada lingkungan yang support gitu loh. Oh ya udah, ngomong sama diri sendiri aja nggak apa-apa. Tapi gini ya, bukan saya mendukung untuk ya udah ngobrol sama diri sendiri ya. Terus siapa yang bakal ngoreksi diri kita gitu kan? Iya, betul. Bukan saya ngiklan, cuman udah ikut jago bahasa aja, ambil kelas private ya. Sama tutornya ngobrol. Iya, maksudnya ya usaha dikit lah. Kalau memang nggak punya partner, ya udah cari ikut kelas gitu. Ikut kelas. Cari kelas bahasa Inggris. Atau tips paling enteng nih, di HP-HP kayak di Android itu di downloadnya aplikasi di mana? Aplikasi Play Store ya? Ya di App Store atau Play Store. Ya, Play Store atau App Store itu kan juga ada beberapa aplikasi buat ngobrol. Iya. Good night. Ada aplikasi namanya Itu ngobrol sama siapa? Ngobrol. Siapapun. Oke. Cowok, cewek, kebanyakan cewek. Itu kayaknya buat cowok-cowok ya. Enggak, buat cewek juga bisa. Dan balik dia aplikasi itu tadi, itu beneran dari the whole world namanya. The whole world. Oke, seluruh dunia. Seluruh dunia ya. Berarti kita bisa ngobrol sama orang luar yang bisa kita ajak ngobrol bahasa Inggris. Exactly. Oke, tapi menurutku sih cara amannya ikut kursus aja sih. Mending sih. Ikut kursus yang bisa membantu kita buat ngobrol. Bener. Udah ikut. Ya. Jago bahasa. Ya di Jago Bahasa kebetulan ada kelas Jago Speaking teman-teman. Dimana kelasnya itu ya kelas speaking, bukan kelas nggak hanya cuma belajar grammar, teori-teori, tapi kita langsung ada outputnya itu latihan speakingnya kayak gitu. Nah jadi itu tadi 5 tips buat belajar cepat bahasa Inggris ya. Yang pertama ada tentukan goals, apa ya tujuan dari pembelajaran bahasa Inggris kita itu buat apa. Yang kedua tadi adalah apa tadi? Ini bentar ngecat murid dulu. Oke, berarti ada 5 tips tadi ya buat kita bisa cara cepat. Nggak cepat juga sih, sekali lagi nggak cepat, tapi ini lebih membantu lah buat kita bisa belajar bahasa Inggris itu seperti apa stepnya. Niat, tentuin goals,
Ya semua kan ada karena niat. Betul, kayak betul, gitu. betul. Terus yang kedua adalah kita belajar dasar. Benar. Sambil belajar dasar terus kita kembangin konsistensi. Betul. Pelajari terus, improve terus. Pelajarin apa aja kalau bisa setiap hari kan makin bagus ya. Betul. Kadang orang belajar ya cuman sekali seminggu, sebulan sekali. Ya memang lambat seperti itu. Yang ketiga adalah banyakin referensi kosakata. Kayak gitu. Cari partner belajar yang entah itu nonton film atau denger lagu, kayak gitu dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kita cari teman ngobrol. Karena balik lagi bahasa Inggris itu adalah bahasa. Bahasa itu adalah chit chat atau conversation ya. Jadi kita harus ngobrol. Ya usahanya gimana biar bisa dapat teman ngobrol ya banyak cara. Ikut jago bahasa. Ikut jago bahasa. Atau teknologi sekarang kan udah banyak, aplikasi juga di handphone juga banyak yang bisa mensupport kalian nyari teman ngobrol. Betul. Ya, syukur-syukur bisa diajak bahasa Inggris atau ya diajak kenalan lah. Gitu. Ikut jago bahasa. Oke, thank you Mr. Ricky buat sharing idenya. Thank you so much. Nanti kita undang lagi buat ngobrol-ngobrol ya. Jadi, thank you so much for coming here. See you. Bye.